illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di Masjid Al-Islamiyah yang kita cintai, dan insyaallah pada siang hari ini atau pagi jelang siang kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in Fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-21. Kita baca, qala al-muallif hafidhahullah an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabbaba wala yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Barang siapa melakukan praktik pengobatan wala yu'lam minhu tibbun, sementara ia tidak dikenal memiliki keahlian dalam ilmu kedokteran, fahuwa dhaminun, maka dia wajib menanggung kerugian yang ditimbulkannya. Hadis ini sahih, dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ini hadis yang luar biasa ya. Jadi hadis ini membahas ilmu kedokteran. Kata Nabi, barang siapa bertindak seakan pengobat, bertindak seperti ahli pengobatan, padahal dia nggak punya kapasitas itu, maka dia wajib menanggung jaminan bagi orang yang ditimbulkan kerugiannya. Barang siapa melakukan praktik pengobatan padahal tidak dikenal dia itu punya kapasitas itu, tidak punya ijazah, tidak pernah sekolah kedokteran, tidak pernah dapat sertifikat, dia tiba-tiba berprofesi sebagai pengobat, maka kata Nabi, fahuwa dhamin, dia bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kalau nggak punya keahlian, nggak boleh nerka-nerka, nggak boleh, ya nggak boleh. Taib. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, hadisnya pendek ya. Barang siapa melakukan praktik pengobatan padahal dia nggak punya keahlian di bidang kedokteran pengobatan, fahuwa dhaminun, maka dia wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan. Apa pelajarannya? 1. Dhammu manidda'a ma laysa fihi. Keharaman seseorang mengklaim menguasai ilmu padahal dia bukan ahlinya. Itu nggak boleh. Oh ini saya ahli nih, padahal enggak. Itu nggak boleh. Ini pelajaran pertama. Dhammu manidda'a ma laysa fihi. Celaan dan keharaman seseorang mengklaim menguasai ilmu tertentu padahal dia bukan ahlinya. Haram, tidak boleh.
mengklaim saya bisa ngobati, saya bisa bekam, saya bisa ini bisa itu, padahal dia nggak punya kapasitas itu, bukan dokter, bukan pengobat, nggak pernah ikut pelatihan, nggak dapat sertifikat, nggak ada ijazah lulusan ilmu dokter, tapi berani melakukan tindakan pengobatan, maka dia domin. Ini pelajaran pertama ya, larangan mengaku ahli di bidang tertentu padahal dia tidak ahli. Pelajaran nomor 2, syarafu mihnati tibbil abdan. Hadis ini menunjukkan kemuliaan ilmu kedokteran. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu kedokteran. Seandainya ilmu kedokteran itu nggak penting, nggak mungkin Nabi ngomong kayak gini. Barang siapa melakukan praktek pengobatan padahal dia bukan ahlinya, maka dia wajib menanggung jaminan. Maka pelajaran nomor 2, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu kedokteran. Imam Syafi'i berbicara tentang ilmu kedokteran. Saya akan sampaikan apa ucapan Imam Syafi'i tentang ilmu kedokteran. Mari kita dengar baik-baik. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, innamal ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmu din, ilmu agama. Yang kedua wa ilmu dunya, ilmu dunia. Fal ilmu alladhi huwa din, adapun yang dimaksud ilmu agama al-fiqhu, fikih. Wal ilmu alladhi lid-dunya, adapun ilmu dunia adalah at-tib, ilmu kedokteran. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada 2. Ilmu agama sama ilmu dunia. Ilmu agama itu fikih, akidah. Adapun ilmu dunia, kata beliau, ilmu kedokteran. Bahkan Imam Syafi'i berkata, la taskunanna baladan la yakunanna fihi alimun yumbi'uka an dinik wala tabibun yunabbi'uka an amri badanik. Wah, kalimat bagus ini. Jangan tinggal di tempat yang tidak ada alimnya dan tidak ada dokternya. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, jangan tinggal di tempat yang gak ada alimnya dan gak ada dokternya. Gak ada alimnya yang tidak bisa memberi informasi engkau tentang agamamu, dan tidak ada dokter yang menginformasikan kepadamu tentang kesehatan badanmu. Ini menunjukkan Imam Syafi'i perhatian sama ilmu tib atau ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Bahkan beliau mengatakan jangan tinggal di tempat yang di situ nggak ada alim yang ngajari agama, tabib yang mengajarkan. Tabib kan dokter ya, bahasa Arabnya dokter itu tabib, diserap dalam bahasa Indonesia tabib, tapi tabib kan identik dengan pengobatan tradisional. Padahal tabib dalam bahasa Arab itu diterjemahkan apa? Dokter. Nah, tapi kalau tabib dalam bahasa Indonesia identik dengan pengobatan apa? Tradisional. Padahal tabib dalam bahasa Arab artinya apa? Dokter. Nah, pelajaran nomor pinten iki? Pelajaran nomor 3. Al-isyaratu ila anna man idda'a ma laysa fi musid. Isyarat orang yang mengklaim menguasai sesuatu padahal bukan ahlinya pasti merusak. Orang yang mengklaim sesuatu yang bukan ahlinya pasti merusak. Mengklaim, kalau dalam hal ini mengklaim dirinya dokter bisa membunuh, sama orang mengklaim ngerti agama padahal bukan ahlinya juga bisa merusak. Pelajaran nomor 4. Wujubudz dhaman lima utlif bid'awat ta'alum
wajib memberi jaminan tanggungan bagi yang dirusak karena klaim keahliannya. Kalau saya ahli dalam masalah nata TV ini, setelah ya sudah Pak, kerjakan Pak, monggo. Ternyata rusak semua, wajib ganti. Wajib ganti. Makanya kan ada istilah di Indonesia kedokteran, ada istilah pengobatan ilegal, namanya apa? Malpraktek. Ternyata malpraktek itu ada dalil langsung dari Nabi tentang keharamannya. Mantatob baba, siapa yang melakukan praktek pengobatan, wala yulaminhu minatib, padahal dia itu nggak diketahui seorang dokter, tidak diketahui dia itu punya keahlian di bidang kesehatan, fawadhamin. Itu dalil bahwa tidak boleh, malpraktek itu haram. Terus pelajaran nomor pinten nih? Ya. Pelajaran nomor 5. Jika hal tadi merusak badan, lalu bagaimana dengan orang yang mengklaim dirinya ulama? Tentu akan merusak apa? Merusak apa? Agama. Kalau dalam urusan kedokteran kita nggak boleh mengklaim, oh aku ahli bekam, padahal nggak pernah ikut pelatihan. Kira-kira ndelok tok sih, kira-kira oh berarti kono sing disobek. Dikira-kira tok, ndak ono ilmune, gak ada landasane. Sing penting lihat tok terus, oh aku bisa. Baru kepalanya orang dibuat percobaan. Salah sarafnya bahaya itu. Nah, ini nggak boleh ya. Saya rasa cukup selesai untuk hadis yang nomor 21 ini. Kesimpulannya, kalau nggak ahli jangan apa? Menampakkan seakan-akan ahli. Tidak boleh itu ya, tidak boleh. Nah, terus juga yang terakhir, nomor berapa ini? Nomor 6, larangan dusta. Larangan apa? Dusta. Gak ahli ngaku ahli, dusta kan? Larangan apa? Berdusta. Nggih, sampun niku hadis 21. Sekarang kita pindah hadis 22. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penting ini. Ma adri tubba nabiyan kana amla. Kata Rasulullah, aku gak tahu tubba itu seorang nabi apa tidak. Pernah dengar Nabi Tuba? Pernah dengar tokoh namanya Tuba? Loh, sama jawab, tidak pernah dengar? Loh, ada di Al-Quran, Pak. Ada di Al-Quran. Cuma sama cek surat Ad-Dukhan ayat 37. Ahum khairun am qaumu Tubba. Apakah mereka itu lebih mulia ataukah kaumnya Tubba yang lebih mulia? Ada di Al-Quran. Lah cuma Nabi itu nggak tahu siapa Tubba itu. Apakah Nabi? Apakah orang soleh? Apakah wali? Nabi Muhammad SAW berkata, Ma adri Tubba nabiyan kana amla. Aku nggak tahu Tuba itu nabi apa tidak. Yang mana Tuba itu nama orang yang ada dalam surat apa? Ad-Dukhan ayat berapa tadi? 37. Aku nggak tahu apakah Tuba itu nabi apa tidak. Kemudian Nabi juga berkata, wa ma adri dal qarnaini anabiyan kana amla. Aku pun nggak tahu Dzulqarnain itu nabi apa tidak. Saya mau tanya, ada nggak di Al-Quran Dzulqarnain? Surat apa? Al-Kahfi yang saya baca hari Jumat ini. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain itu? Kata Rasulullah, aku nggak tahu.
Dzulkarnain itu nabi apa orang soleh biasa? Aku nggak tahu. Perhatikan. Wa ma adri al-hududa kafaratun li ahliya amla. Aku tidak tahu apakah had hukuman potong tangan, rajam, cambuk, apakah itu menghapuskan dosa pelakunya apa tidak? Aku nggak tahu. Ada hadis kayak gini nih, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi Rasulullah SAW berkata, aku itu nggak tahu Tuba itu nabi apa bukan. Aku nggak tahu Dzulkarnain itu nabi apa bukan. Aku nggak tahu apakah had hukuman tadi itu potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina. Saya nggak tahu apakah had hukuman tadi menghapuskan dosa pelakunya apa tidak. Titik, selesai hadisnya. Kira-kira apa pelajarannya? Kira-kira apa pelajarannya dari hadis ini? Sebelum kita keluarkan faedahnya, apa saja faedah ibrah dari hadis ini? Imam Ibnu Katsir menyampaikan siapa Tuba itu. Saya bacakan ya. Dicantumkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Tuba itu adalah nama aslinya As'ad Abu Quraib bin Malik Yakrib al-Yamani. Zakaru annau malak ala qaumi salas mi'as sanah wa sittan wa ishrina sanah. Dikatakan dia ini orang yang bernama As'ad Abu Quraib. Ya, kemudian menguasai kaumnya selama 326 tahun. Lam yakun fi Himyar atwal muddatan minhu, dan tidak ada di kerajaan Himyar yang umurnya lebih panjang dari orang ini. Jadi Tuba itu orang Yaman menurut Ibnu siapa tadi? Ibnu Katsir. Tufiya min qabli mab'atsin nabi binahwi min 700 sana. Mati sebelum diutus Nabi 700 tahun. 700 tahun sebelum Nabi diutus. 700 tahun sebelum Nabi diutus. Oke. Sekarang saya mau tanya. Apa pelajaran yang dipetik dari hadis ini? Nabi berkata, aku nggak tahu Tuba itu Nabi apa enggak. Aku nggak tahu Dzulkarnain itu Nabi apa enggak. Aku nggak tahu apakah had itu bisa menghapuskan dosa orang yang pelakunya yang berdosa apa tidak. Aku nggak tahu. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, azimu khasyatin nabi minal qaul ala Allah ta'ala bila ilmin. Takutnya Rasulullah berbicara tanpa ilmu. Itu nabi loh padahal. Nabi loh. Kalau nggak iso ya nggak makso. Wallahu a'lam. Nabi padahal. Dapat wahyu dari langit. Tapi manakala ditanya dan nggak tahu, Nabi berkata la adri, aku nggak tahu. Nah kok Ustadz kok ngapain pertanyaan dijawab? Gini betul? Lah Nabi gitu ditakoni gak ero ya la adri. Lah kok sing Ustadz ku wae dijawab. Jadi Ustadz yo kudu wani ngomong wallahu a'lam, kula dereng sumerep. Enggak apa-apa. Wong Nabi aja ngomong kayak gitu kok. Jadi pelajaran pertama apa tadi? Besarnya atau agungnya rasa takut Rasul berbicara tanpa apa? Ilmu. Ya. Jadi pelajaran pertama haramnya berbicara tanpa ilmu. Pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2. Anna ala du'atil khair al-hadar minal qaul bila ilm. Wajib bagi para da'i waspada dari berbicara tanpa ilmu. Seorang da'i, seorang ustadz gak boleh sembarangan ngomong gitu maksudnya.
Wajib bagi para dai untuk hati-hati dalam berbicara tanpa ilmu. Pelajaran nomor 3. Pentingnya mengajarkan ilmu melalui kisah-kisah. Pentingnya mengajarkan ilmu melalui apa? Kisah-kisah. Karena kan ada kisahnya, Tuba itu kayak gimana, Dzulqarnain ada kayak gimana, Luqman itu nabi apa tidak. Itu kan kisah semua. Di Al-Quran penuh dengan kisah-kisah. Maka bisa ditarik kesimpulan pentingnya mengajarkan ilmu kepada manusia dengan apa? Kisah-kisah. Di Al-Quran kan banyak kisah. Kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Bani Israel, kisah sapi betina, betul? Kisah Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar dan banyak sekali. Nah, ada kata Tuba, ada kata Dzulqarnain, berarti pentingnya menyampaikan kisah. Tayyib. Pelajaran nomor apa? 4. Terakhir. Al-hadar minal akhbar al-makduba. Waspada terhadap berita-berita dusta. Artinya Nabi nggak gampang cerita. Nabi nggak ngomong sakarepe dhewe, oh Tuba itu gini. Nah, karena Nabi nggak dapat wahyu, Nabi diam. Nabi nggak mau ngucap. Kemudian faedah berikutnya, jika seorang alim ditanya dan tidak bisa menjawab, seorang alim yang ditanya dan dia tidak mampu menjawab, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. La adri, Allahu a'lam. Aku enggak tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau misal Ustadz ditanya, Ustadz ini gimana hukumnya? Ustadznya enggak tahu. Ustadznya dianjurkan mengucapkan Allahu a'lam. Sekarang saya mau tanya, tolong panjenengan jawab. Bagaimana seorang yang ditanya dan dia nggak bisa jawab, terus dia bilang kayak gini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal Rasulullah sudah wafat. Boleh nggak sekarang ini ada orang tanya saya dan saya nggak bisa jawab, terus saya ngomong Allahu a'lam. Enggak, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal Rasul sudah wafat. Boleh enggak? Dalam? Pribun, boleh apa? Mu'ad bin Jabal pernah ditanya Nabi, "Hei Mu'ad, kamu tahu enggak apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Mu'ad enggak bisa jawab. Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi Rasul masih hidup. Nah, sekarang ini Rasul sudah gak ada. Rasul sudah wafat. Terus kita ditanya orang, Ustadz begini-begini ini gimana Ustadz? Ustadznya gak tahu jawabannya. Akhirnya Ustadz ngomong, yang benar apa? Allahu a'lam. Titik. Ataukah boleh Ustadz berkata Allahu wa rasuluhu a'lam? Yang benar yang mana? Allahu a'lam. Toh. Boleh enggak pakai wa rasuluhu? Dalam? Enggak boleh nggih. Boleh apa enggak, Pak? Nabi sudah wafat. Boleh enggak, Pak? Kenapa enggak boleh? Nabi sudah wafat. Nah, berarti nggak boleh mengucapkan Allah wa Rasulullah. Ada lagi yang punya jawaban? Boleh. Apakah boleh kalau kita ditanya nggak bisa jawab, terus kita katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam padahal Rasul sudah wafat? Boleh enggak? Jawabannya terperinci.
Terperinci jawabannya. Kalau dalam hal-hal yang sifatnya syariat boleh. Boleh. Kalau dalam sifatnya apa? Syariat. Contoh, Ustadz, apa hukumnya orang safar kurang dari 80 kilo tapi dia kosor? Ustadznya nggak bisa jawab. Terus ustadznya ngomong, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh enggak? Boleh, karena memang Rasul tahu jawabannya. Ustadz itu kok, jemaahnya Ustadz itu kalau sholat kok ada tangannya gini-gini tuh. Gimana Ustadz? Ustadznya kurang baca, nggak tahu. Langsung ustadznya ngomong, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh, karena memang dalam urusan syariat Nabi tahu. Yang nggak boleh itu dalam urusan mughayyabat, dalam perkara-perkara ghaib, masa depan yang Nabi tidak dapat wahyu, maka nggak boleh. Contoh, ada orang ngomong ke saya, Ustadz, kira-kira 2029 yang jadi presiden siapa? Kita jawab, Allahu a'lam, titik. Nggak boleh ditambahi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena memang Nabi nggak tahu. Contoh lain, Ustadz, kira-kira ini kita gimana besok ini? Kita jadi berangkat enggak? Sudah settle semua belum Ustadz? Terus besok ini kira-kira aman apa gimana? Ya sudah, Ustadz cuma ngomong apa? Allahu a'lam. Ustadz, besok ini hujan enggak? Allahu a'lam. Enggak boleh apa? Allahu wa rasuluhu, enggak boleh. Dalam perkara mughayyabat, perkara-perkara ghaib. Ustadz, kira-kira ini bagaimana besok ini begini-begini? Ya, cukup Allahu a'lam. Tapi kalau dalam masalah syariat boleh. Dikasih tambahan apa? Wa rasuluhu a'lam. Tayyib. Selesai hadis yang keberapa ini? Ke-22. Sekarang kita pindah ke hadis berikutnya. Al-hadis al-thalith wa ishrun, hadis ke-23. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat Nabi, punya ayah Abdullah sahabat Nabi. Anak dan bapak dua-duanya sahabat Nabi. Jabir berkata, Anna Umar ibn Khattab atan nabiyya bi kitabin asabahu min ba'di ahlil kitab. Bahwasannya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di tangannya Umar ada kitab miliknya agama lain. Ya. Datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah membawa Taurat, membawa kitab sucinya orang apa? Yahudi atau Injil, pokoknya miliknya ahli kitab. Faqara'an nabiyyu faghadiba, kemudian dibacakan Taurat tadi dibaca atau Injil tadi dibaca, maka Nabi marah. Faqala amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau melakukan amalan yang tanpa ilmu wahai Umar bin Khattab? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biya baydha'a naqiyya, aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. La tas'aluhum an syai'in, kalian jangan tanya ahli kitab, jangan tanya orang Kristen, jangan tanya orang Yahudi. Fayuhbirukum bihaqqin, karena bisa jadi mereka akan menyampaikan kabar yang hak, tapi kamu telah mendustakannya. Atau sebaliknya,
mereka berbicara batil, tapi justru kalian membenarkannya. Paham gak maksudnya? Jadi gini loh ceritanya ini. Umar bin Khattab ini datang ke Nabi bawa Taurat. Versi zaman itu. Ya otomatis sudah diapakan? Sudah diubah-ubah. Jadi Umar bin Khattab membawa kitab ahli kitab. Membawa kitabnya ahli kitab. Kalau nggak Taurat berarti apa? Injil. Terus dibaca di depan Nabi. Nabi marah. Dan Nabi memarahi Umar. Apakah kamu melakukan hal ini tanpa ilmu, wahai Umar? Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku datang kepadamu dengan membawa Al-Quran. Agama Islam yang putih bersih, tidak ada keraguan-raguan. Nah ini perhatikan. La tas'alum, kamu jangan tanya ahli kitab sesuatu. Kenapa? Karena nanti kalau mereka menginformasikan kepadamu, bisa jadi yang diomongkan itu benar. Tapi kalian justru mendustakannya. Ah, enggak, ini enggak percaya saya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi ngomong benar, kamu yang justru yang mendustakannya. Atau dia akan menyampaikan informasi yang salah, tapi justru engkau anggap benar. Artinya nggak bisa dipastikan gitu loh. Ente baca Taurat, baca Injil. Bisa jadi yang kamu baca itu yang belum diubah. Bisa dipahami ya? Atau bisa jadi yang kamu baca itu sesuatu yang sudah diubah. Bisa jadi yang belum diubah yang asli nggak kalian percayai. Bisa jadi yang diubah-ubah itu justru yang kalian percayai. Makanya jangan gambling. Remang-remang mereka itu. Berbeda dengan, makanya kata Nabi, aku datang kepadamu membawa agama yang putih bersih. Itu apa maksudnya? Al-Quran. Cukup, gak usah yang remang-remang itu. Karena kalau kau tanya kepada mereka, terus mereka menginformasikan, kan contoh ya, ngapunten. Contoh, di Injil ada ceritanya Nabi Musa juga. Betul apa enggak? Di Taurat ada kisahnya Nabi Musa juga. Di Injil ada kisah Nabi Nuh, Batrah Nuh, ada enggak? Ada. Di Injil ada enggak kisah Nabi Adam digoda, di surga digoda? Ada enggak? Ada. Dan ada versi-versi yang berbeda. Bisa dipahami enggak? Kalau di Injil itu, setan yang datang menggoda Nabi Adam, berubah apa? Berubah apa? Ular. Makanya sama pohon surga, ono gambari Adam, terus ono gambari ular. Saiki sama cek ada kayak gitu. Karena itu versi agama apa? Kalau Anda baca, bisa jadi pikiran Anda begini. Oh, jadi setan itu menjelma jadi apa? Ular. Akhirnya kepikiran. Bisa jadi Anda menyangka itu benar. Bisa dipahami nih kira-kira. Nah gitu loh. Makanya kata Rasulullah, ojo diwojo. Karena kamu nggak tahu endi sing asli, endi sing sudah diubah-ubah. Jangan-jangan kamu membaca yang asli, kamu anggap palsu. Kamu baca yang palsu, kamu anggap itu yang apa? Yang benar. Makanya kata Nabi jangan. Kemudian Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Musa hadir di sini, hidup, tidak ada hak baginya kecuali harus ikut aku." Seandainya Nabi Musa hidup, nggak ada keluasan lagi kecuali harus ikut aku. Maksudnya Rasul itu ngasih ucapan pedes kepada Umar, ente harus yakin dengan Islam. Jangan ragu-ragu dengan agamamu. Gitu. Pelajaran yang bisa dipetik ya dari kisah Umar bin Khattab datang bawa Taurat, ketemu Nabi, dibaca di depan Nabi, Nabi marah. Dan Nabi berkata, aku telah membawa kepadamu agama yang putih bersih, yang jelas terang benderang. Kok kamu bawa yang ruwet-ruwet? Nanti kamu minta pendapat mereka, tanya sesuatu, dijawab mereka, padahal omongannya mereka benar, tapi justru kamu dustakan. Atau mereka kamu minta informasi, mereka menyampaikan berita yang keliru, tapi justru kamu benarkan. Gambling, gak bisa ditebak, maka jangan. Gitu maksudnya. Seandainya Musa ada di sini, dia harus ikut ajaranku. Wah. Apa pelajarannya? 1. Larangan membaca dan melihat kitab-kitab yang salah, kitab-kitab yang gak jelas. Tidak hanya Taurat Injil, termasuk kitab-kitab yang gak jelas juga boleh dibaca juga. Pelajaran pertama, al-hadar
Minan nadhar fi kutubid dhalal. Larangan melihat dan membaca kitab-kitab kesesatan, tidak boleh. Termasuk teori marxisme, nggak usah. Manusia dari kera, nggak usah dibaca. Manusia dari apa? Teori apa namanya? Teori evolusi. Darwinisme ya. Nggak boleh kita baca kayak gitu. Al-Quran mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kata Al-Quran kata mereka enggak. Manusia itu evolusi dari apa? Monyet. Monyet roto gandeng diti, roto ilang monyete, jadi menungso sing paling elek, menungso paling gandeng, akhirnya jadi menungso gandeng. Bahkan gara-gara teori Darwin ini, para penjajah barat ketika masuk ke tanah Afrika melihat bocah kecil yang keriting-keriting ditangkap, dibawa ke Perancis, dimasukkan kandang, satu kandang dengan monyet. Dan mereka mengatakan ini mata rantai yang hilang. Yang enggak, Pak. Orang barat jahat, Pak. Harus dimusnahkan kan ini mata rantai. Jadi dari monyet jadi manusia modern Eropa, ternyata itu ada yang hilang mata rantai ketemu di Afrika gitu loh, Pak. Lu iki sing ilang iki. Dari elek monyet sampai dari manusia ini ada mata rantai yang hilang. Iya, Pak, serius, Pak. Antum buka aja. Jahat itu, Pak, orang Perancis itu. Cuma Perancis gak ada sangkut paut sama Indonesia karena gak jajah Indonesia. Tapi negara Afrika kebanyakan dijajah oleh siapa? Perancis. Aljazair, Perancis, semua Perancis semua itu. Kebanyakan orang yang hitam-hitam Afrika, kebanyakan bisa bahasa apa? Perancis, karena mereka menjajah. Jutaan manusia dibunuh sama tentara Perancis itu. Terus sekarang ngajari kita hak asasi manusia. Hak asasi apa? Nanti habis bunuh umat Islam. Londo, ya, Belanda, Inggris. Inggris sebelum Randa, Pak. Umat Islam dibunuh itu sama Inggris. Ya gitu, Ratu Elizabeth mati, wong Islam berduka cita. Berduka cita apa? Tangannya dia itu berlumuran dosa banyak itu. Orang-orang Afrika dibunuh itu. Ya dia masih hidup dulu, zaman itu masih hidup. Ya, Ratu Elizabeth. Oke, kembali ke materi. Apa pelajarannya? Tadi sudah ya, larangan melihat buku-buku apa? Kesesatan, tidak boleh tuh. Buku-buku yang rusak nggak boleh dibaca. Terus berikutnya, nomor pinten? Nomor 2. Al-istighna bil Qur'ani was sunnah anil kutubis sabiqah. Mencukupkan diri dari Al-Quran dan Sunnah dari kitab-kitab terdahulu. Ya, cukup Al-Quran Sunnah. Gak usah baca Injil versi sekarang, gak usah baca Taurat versi sekarang, gak usah. Karena ada dua kemungkinan. Karena kamu gak tahu mana yang asli dan mana yang apa? Sudah diubah-ubah. Oke. Pelajaran nomor 3. Azimu fitnatis syubhat. Bahaya syubhat. Bahaya apa? Syubhat. Pak, penyakit itu ada 2, Pak. Ada syahwat, ada syubhat. Kalau syahwat itu menghasilkan maksiat. Semua syahwat itu, mohon maaf, semua maksiat itu dari syahwat, Pak. Judi, zina, mendem, korupsi, itu semuanya karena apa? Syahwat. Jadi syahwat itu melahirkan maksiat. Adapun syubhat melahirkan apa? Kekeliruan dalam beragama. Syirik itu syubhat. Bid'ah, tahayul, khurafat itu kategorinya bukan syahwat, tapi apa? Syubhat. Pelajaran nomor 3, kamalus syariah wa tamamiha, kesempurnaan syariat Islam. Jadi nggak butuh. Nah, sekarang bagaimana kita mendudukkan cerita-cerita Israiliyat? Pak, dengarkan saya. Kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir-tafsir para ulama itu banyak cerita-cerita Israiliyat. Cerita yang didapat dari ahli kitab.
Mohon maaf ya, saya pernah ngasih materi siro para nabi. Bukan siro nabi ya, siro apa? Para nabi dari Adam, Nuh. Repot. Karena kita kekurangan data. Bisa dipahami ya? Beda mbak kisahnya Rasulullah, banyak hadisnya, banyak riwayatnya, enak ceritanya nyambung gitu. Nek ceritanya Nabi Adam putus-putus, Al-Qur'an lebih didik cerita Nabi Adam. Makanya perhatikan saya, kitab-kitab tafsir kalau berbicara nabi-nabi terdahulu, kebanyakan ngambil dari cerita apa tadi? Israiliyat, cerita dari ahli kitab. Sehingga di sana ada tambahan informasi, Dulu Nabi Musa misalnya ketika nyeberangi laut itu keadaannya begini, pakai baju ini. Di Al-Quran nggak ada. Mungkin adanya berita-berita dari ahli kitab. Sehingga tafsir-tafsirnya kaum muslimin yang kita baca itu pun nggak selamat dari kisah-kisah apa? Israiliyat. Lalu sikap kita bagaimana Ustaz? Mendudukkan cerita-cerita Israiliyat itu. Apakah boleh kisah Israiliyat dicantumkan di kitab-kitab tafsir? Dan kenyataannya sudah ada. Mau tafsir apapun banyak itu Israiliyat itu. Pertanyaannya gimana sikap kita? Jawabannya terperinci. Kita mulai yang pertama. Jika kisah Israiliyat itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, wajib ditolak. Contoh, ada kisah Israiliyat. Nabi Sulaiman itu Pak punya cincin. Makanya sekarang kan ada istilah apa? Akik. Ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Jadi Nabi Sulaiman itu kan sakti, betul? Iso ngomong basa semut, basa hewan, nggih. Tentara Nabi Sulaiman itu tidak hanya tentara sungguhan. Bahkan tentara Nabi Sulaiman apa? Jin, Ifrit. Ifrit loh tentaranya Nabi siapa? Sulaiman. Dari bangsa lembut, ada yang bisa nyelam di lautan. Nggih, saya baca tafsirnya. Lah, dalam cerita Israiliyat dikabarkan Nabi Sulaiman punya cincin, Pak. Cincin inilah yang membuat seluruh makhluk tunduk jadi tentaranya dia. Kemudian suatu saat ketika Nabi Sulaiman itu meletakkan cincinnya, lengah, lalai, dicuri iblis. Pernah dengar cerita ini? Loh, sama jawab. Kalau sudah cerita ya nggak usah diceritain, nggak apa cerita. Sudah belum? Cincinnya ini Pak diambil sama setan. Maka kekuatannya Nabi Sulaiman runtuh. Tidak punya kedikdayaan. Kehebatan dan kesaktiannya hilang. Karena cincinnya diambil sama setan atau iblis. Kemudian iblis datang ke laut samudra, cincinnya itu dilemparkan oleh setan di tengah samudra. Kemudian setelah itu setan menjelma jadi wajahnya Nabi Sulaiman. Iki bohong, ojo diyakini. Iki aku cerita sing bohong, ojo di. Oh kok ngono cerita? Enggak, iki cerita bohong iki. Cuma tak cerita nose. Ini ada di kisah Israiliyat. Akhirnya setannya menjelma jadi wajahnya Nabi siapa? Sulaiman. Masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Iblisnya ini. Kemudian Raja Sulaiman yang asli kehilangan apa? Kekuatan, ditendang oleh setan. Sehingga Sulaiman yang asli, King Sulaiman atau Solomon, ya King Solomon itu ditendang keluar dari kerajaannya, lontang-lantung, gak punya pekerjaan. Setan ini mensabotase kerajaannya siapa? Sulaiman. Jadi raja dengan wajahnya Nabi siapa? Sulaiman. Dan istri-istrinya Nabi Sulaiman semuanya digiliri oleh setan tadi ketika haid. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi orang miskin, gak punya pekerjaan. Akhirnya Nabi Sulaiman jadi nelayan. Nabi Sulaiman akhirnya berprofesi sebagai apa?
Nelayan. Kira-kira disebut kata nelayan, sampean sudah tahu cerita nih kayaknya. Iya. Turun terus seru. Karena nelayan nemu ikan, Pak. Di tengah samudra tadi nemu ikan, dibawa pulang, waktu diolah ternyata ketemu tuh cincinnya, dimakan ikan. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, sakti lagi, Pak. Datang ke kerajaannya, iblisnya ditandang, dibuang. Akhirnya kembalilah kerajaannya Nabi Sulaiman. Ini kisah, meskipun kisah Israiliyat, wajib kita tolak. Haram kita imani. Betul? Karena nggak mungkin Nabi pakai jimat, itu nggak mungkin. Kok jadi jimat, apa namanya, cincinnya tadi? Kok jadi hilang kekuatan gara-gara cincinnya? Nah, ini haram. Nah, jadi saya ulangi, apa sikap kita terhadap kisah Israiliyat? Ada 3 perincian. Perincian pertama, kalau jelas-jelas menyelisih syariat Islam, wajib ditolak. Termasuk digambarkan ada Nabi yang minum khamr. Nabi Daud itu, Pak, punya prajurit. Nabi Daud itu juga raja, Pak. Halo? Nabi Daud itu apa? Raja. King. Bapaknya Sulaiman, betul? Raja. Nabi Daud itu suatu saat punya tentara, punya panglima kan. Terus melihat tentara panglimanya itu punya istri yang cantik. Pernah dengar kisah ini? Ada di kitab mereka. Maka Nabi Daud atau David ini pengen panglima tadi mati, sehingga istrinya bisa diambil. Maka diutus perang, berharap mati dalam perang itu gitu. Diutus, tapi gak mati-mati panglimanya ini. Karena Nabi Sulaiman, Nabi siapa tadi? Daud tertarik sama istrinya. Nah ini kan gak mungkin seorang Nabi punya akhlak yang jelek gitu. Makanya wajib kita tolak. Itu perincian pertama. Kalau cerita-cerita Bani Israil tadi itu jelas-jelas menjelis syariat, wajib kita tolak dan gak boleh kita iman. Itu perincian pertama. Perincian nomor 2, kalau kisah Israiliyat itu ternyata sejalan dengan syariat Islam, paham? Kalau kisah Israiliyat tadi itu ternyata sejalan dengan syariat Islam, bahkan divalidasi oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, maka kita pun boleh mengambilnya. Bisa dipahami tidak? Ya Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Suro ini diagungkan orang-orang Yahudi karena dulu Nabi Musa tanggal 10 Suro terbebas dari kejaran Fir'aun. Betul nggak? Itu loh, Pak, Muharram itu, Pak. Akhirnya Nabi, ya sudah, kita lebih berat dengan Nabi Musa. Kalau gitu tahun depan kita tambahi tanggal berapa? Coba, saya mau tanya, berarti kisah tadi dari Bani Israil divalidasi Nabi enggak itu? Tolong dijawab dong. Divalidasi Nabi enggak? Berarti Nabi mengakui, berarti benar. Karena Nabi sudah menvalidasinya. Bisa dipahami? Atau dikisahkan Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Boleh diyakini enggak itu? Boleh, karena Nabi juga mengabarkan. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Jadi itu perincian nomor berapa? 2. Kalau jelas-jelas senafas, bahkan divalidasi oleh Nabi, ya wajib kita imani. Yang nomor 3. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini, Pak, kisah Israiliyat tidak berkaitan sama akidah kita dan tidak bertentangan dengan syariat kita. Sekedar cerita doang. Nggak ada, perhatikan. Nggak ada korelasi antara akidah atau tidak ada korelasi dengan syariat yang menyebabkan ini kerusakan akidah. Sekedar cerita doang. Tidak menjadi syariat Islam, tapi cerita doang. Misalnya, ketika Nabi Yusuf itu di penjara, di situ ketemu dengan 2 orang, masih ingat kan? 2 orang itu yang di penjara sama Nabi Yusuf. Sampean tahu nggak pekerjaannya 2 orang? Yang satu juru masak, yang satu juru tuang air minum. Nah, misal itu kita dapati dari kisah-kisah Israiliyat, dan ternyata kisah-kisah itu nggak bertentangan dengan syariat Islam, tapi juga nggak diterangkan sama Nabi. Bisa dibayangkan tadi? Tidak bertentangan,
tapi juga tidak sejalan, itu pokoknya sekedar cerita doang. Gimana sikap kita? Sikap kita untuk versi yang nomor 3 ini, kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan didustakan, tapi juga jangan dibenarkan. Wis cerita ngono wae. Saddiqu an bani, hadithu an Bani Israil. Ceritakan tentang Bani Israil. Wala kharat, tidak ada masalah. Silakan boleh. Tapi jangan dipercaya. Tapi juga jangan didustakan. Karena kalau kau percaya, bisa jadi bohong. Karena kalau kamu dustakan, bisa jadi benar. Makanya kata Nabi, riwayatkan tidak apa-apa. Tapi ojo dipercaya. Tapi juga ojo digorono, ojo didustakan. Sekedar diceritakan saja. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang kisah-kisah Bani Israil. Nah, sekarang yang terakhir. Setelah itu tanya jawab. Monggo disiapkan tanya jawabnya. Al-hadis ar-rabi' wal ishrun. Hadis ke-24. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah penting. La yakussu 'alan nas illa amirun aw ma'murun aw mura'in. Tidak boleh menceritakan kisah di depan manusia kecuali dia seorang pemimpin atau yang ditunjuk oleh pemimpin atau dia orang yang pamer ria. Bingung kan? Bingung ya? Bingung. Saya baca tadi 3 kali, gak paham-paham. Jadi sampean saya yakin gak paham juga. Saya tadi baca gak paham, saya baca lagi gak paham, saya baca lagi gak paham lagi. Apa maksudnya? Baru baca sarahnya baru paham. Nah kalau saya baca tok, jangan belum paham, ya wajar. Nah saya ulangi, tidak boleh membacakan kisah, tidak boleh menceritakan kisah di depan manusia kecuali satu, harus pemimpin, pemerintah yang punya otoritas. Yang nomor 2, atau yang ditunjuk pemerintah, KUA, Mudin, kayak gitulah gampangannya. Awamurain, kalau tidak maka yang nomor 3, murain, orang yang ria ilmu, pamer-pamer. Bukan kapasitasnya tapi makso, cerita. Sudah paham apa masih rotok paham? Kayaknya masih rotok paham. Butuh penjelasan nomor 3. Tidak boleh mengkisahkan, maksudnya itu kisah agama ini. Bukan kisah yang kemarin itu di Gresik ono uang ini. Itu gak bahasan itu. Ini bahas kisah-kisah tentang apa? Dulu Nabi ini begini, dulu ada riwayat begini, gitu loh. Jadi dulu itu Pak gini ya. Kenapa kok muncul hadis ini? Karena orang dulu itu tanpa legalitas keagamaan berani berbicara tentang ilmu, mengkisah-kisahkan gitu loh. Maka dilarang sama Nabi, gak boleh kisah-kisah. Harus punya orang yang punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu akan tahu, oh ini riwayatnya dhaif, oh ini riwayatnya apa? Sahih, oh ini bisa diceritakan, oh ini nggak boleh diceritakan, oh ini itu masih riwayatnya nggak jelas, di dalamnya ada penyimpangan dalam cerita ini, nggak boleh diceritakan. Tentu nggak semua yang bisa. Halo? Makanya kata Nabi nggak boleh cerita, nggak boleh mengkisahkan dalam permasalahan agama nih, kecuali satu, amir. Apa tadi amir artinya? Pemerintah, pemegang otoritas. Au makmur, atau yang ditunjuk pemerintah. Kalau tidak maka yang nomor 3, muroin, orang yang pamer ilmu. Apa sih? Muroin itu artinya di sini ada yang bawa terjemahan di sini. Gak ada yang bawa kitab terjemahan. Kitab Arab juga gak ada sing bawa, kitab terjemahan juga gak ada sing bawa. Ngaji kuping, melbu tengen, metu kiwong. Usahakan besok punya kitabnya. Mas Amir tolong dibacakan artinya. Tidak boleh.
Kok aneh ya, kok jadi kisos? Yang terjemahkan kisos gitu. Nggak, itu kisah. Kalau di sarahnya itu kisah. Nah ini kan, akhirnya beda ini. Itu tidak jadi ini kalau itu diartikan kisos, nggak relate dengan hadis sebelumnya. Apa maksudnya ya? Saya ulangi. Kalau lihat sarahnya Mas Amir, ini semuanya tentang kisah-kisah. Nah, jadi gini, saya bacakan nih untuk memperjelas itu. Dulu pada tahun 284 Hijriah di Masjid Jami Negeri Baghdad. 284 ini masih zaman-zaman baru-baru, bukan zaman-zaman dahulu kala, bukan zaman sekarang maksudnya. Ya zaman tabi'in lah gitulah, zaman Abbasiyah ini kayaknya nih. Dulu di zaman 284 Hijriah, berarti sudah dinasti Abbasiyah kan? Kurang lebih. Dulu di negeri Baghdad itu ada jami itu maksudnya masjid besar, masjid raya. Dan di situ dapat stempel dari khalifah. Apa stempelnya itu? Ada larangan manusia bercerita di masjid, membacakan kisah-kisah di masjid, kecuali yang ditunjuk pemerintah dan otoritas yang memang misalnya takmir atau masjid atau ulama yang ditunjuk gitu. Saliyane iku gak oleh gitu maksudnya nih. Jadi yang bawa terjemahan kalau diartikan kisos enggak. Ini bukan kisos tapi apa? Kisah-kisah. Nah, saya dipahami nggih? Saya ulangi ya. Jadi wajar kalau sulit dipahami karena memang saya juga baca bolak-balik tadi. Gak boleh cerita tentang agama kecuali satu pemerintah atau yang ditunjuk mesti ulama atau amir gitu kan. Kalau tidak nomor 3 gak boleh. Ngomong tanpa izin gak boleh. Gini loh Pak. Saya pernah Pak nyampaikan majelis di Masjid Nabawi. Karena kita punya jamaah umroh. Punya halaqah gini Pak. Saya ngomong begini-gini. Didatangi polisi. Itu gampangnya kayak gitu loh. Gak boleh. Inti kalau mau ceramah di sini minta surat resmi di sana. Maksudnya kalau nggak diatur, ngomong sakarepe dhewe gitu loh maksudnya. Itu maksudnya hadis ini. Karena orang kalau cerita itu harus tahu sahih apa enggaknya. Bisa dipahami. Nanti yang disampaikan ojo-ojo iki barang sing kurofat kok wali iso ngayang nang langit terus sing aneh-aneh ngono ku. Lu sekarang loh banyak kisah-kisah model kayak gini. Halo, nggih mboten? Kisah katanya yang lagi rame tuh Pak. Yang rantai bisa ke langit. Saya mau ngomong gak enak terus terang ya. Tapi kan banyak di YouTube kayak gitu. Makanya dibatasi sama Nabi, gak boleh semua orang cerita kisah. Ada seorang wali, Habib Fulan, naik pesawat karena barangnya tertinggal. Tiba-tiba pesawatnya bisa mundur begini. Shhh. Kejadian di mana kok gak masuk berita? Makanya dilarang. Itu maksudnya begitu, gitu loh. Ya, jadi sama dengan ketika jenengan matur nuwun Pak, jazakallahu khair. Jadi gak boleh Pak, saya punya jamaah banyak begitu, ayo niat saya itu ngasih tahu terus besok itu kalau manasiknya begini-begini. Inti gak boleh di sini. Bisa dipinta loh visanya, paspornya diminta, dikasih tanda itu. Tapi ya itu saya maklumi. Coba bayangkan jutaan manusia melakukan itu, apa gak rusak Masjid Nabawi? Iki nggih tahlilan nduk kono. Iki nggih selamatan nduk kono. Iki nggih mauludan nduk kono, makanya dilarang. Nah, itu maksudnya kayak gitu itu nggak boleh itu gitu. Nah, tapi negara kita nggak seperti itu, Pak. Wong Mama Hoover aja bebas kok. Tapi kalau di negara lain betul, Pak. Di negara lain Pak yang ngapunten tadi, sampai di Singapura, meskipun dokter nggak bisa ceramah kalau nggak dapat permit dari negara. Indonesia ini top. Ya, kata guru TPA dipanggil Ustaz. Semua dipanggil Ustaz. Semua boleh. Yang penting bisa baca Quran di Ustaz gitu ya. Sampai meskipun lulusan Medina, sampai lulusan Medina nih, dokter lulusan Medina di Singapura nggak bisa khotbah kecuali dapat apa? Apa namanya? Iya nggak bisa. Ya itu maksudnya di situ untuk menjaga agama. Tapi Indonesia saking khoyire, saking baik ya kumang kabeh oleh. Ya sampai Allah besok Idul Fitri ditelepon loh. Ya boleh juga. Ya.
Jadi saya ulangi, tidak boleh bercerita kecuali yang ditunjuk resmi negara. Maksudnya itu membentengi agama biar orang yang nggak punya kapasitas itu tidak merajalela. Itu maksudnya. Ini kan kalau kita lihat alur dari hadis tadi, Pak. Tadi kan larangan orang yang nggak punya ilmu kedokteran tapi ngaku punya ilmu kedokteran. Itu kan semua relate semua itu. Maksudnya orang itu harus ahlinya gitu maksudnya. Maksudnya hadis ini. Tidak boleh yang samar-samar begitu. Selesai. Ada pertanyaan silakan. Ada nih jam pinten iki? Kurang berapa menit? 23 menit. Nggih. Ya, cukuplah untuk tanya jawab, silakan sambil nanti nunggu adzan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Simpel aja mas, seorang tidak, ini kan ya, saya ulangi hadisnya tadi, biar yang baru datang ikut menyimak. Nih, man tatobbaba wala yu'lam minhu tibbun fawadhamin. Siapa yang mengadakan praktik pengobatan padahal dia tidak dikenal sebagai seorang dokter, maksudnya nggak punya kapasitas, sekolah ndak, ijazah nggak punya, terus moro-moro membuka praktek pengobatan, maka dilarang dalam Islam, nggak boleh kayak gitu. Ya, terlepas dari nanti pengobatan tradisional apa enggak, modern itu madhab-madhab terserah. Yang penting orangnya harus benar-benar punya sertifikat, harus ilmiah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk pengobatannya tadi juga, kalau itu membuka berarti harus punya izin. Nggak boleh. Ini hadis ini menjadi landasan tidak bolehnya malpraktik dalam dunia apa? Pengobatan. Ya. Itu mas. Adapun masalah masih belajar, ya monggo, tapi jangan praktik dulu. Ikut workshopnya, ikut seminarnya, bagaimana cara bekam yang baik, ikut prakteknya, dapat sertifikat lah monggo. Tapi kalau cuma mengamati bendino elok dulure sing bekam mek didelok ngene, oh ngono ya. Terus delok-delok tok, enggak belajar sing temenan gitu. Ya jangan, hati-hati gitu. Kecuali kalau memang belajar langsung ke ahlinya, serius, enggak sekedar lihat tapi dikasih tahu dan memang orang ahli, ya monggo. Gitu. Intinya itu hati-hati gitu loh. Jangan melangkah di sesuatu yang bukan bidangmu, segitu maksudnya gitu. Bisa membunuh. Masih ingat gak sampai panjenengan ada seorang sahabat Nabi yang terluka, terus waktu terluka junub, bingung nih, gimana ini? Di sisi lain dia sakit keras, tapi di sisi lain kena junub. Terus sama jangan takkan lah lapo satu kilo rokok junub, ya takkan ngono sing penting junub wong. Ya mungkin mimpi gak tahu, pokoknya junub intinya. Sama orang-orang disuruh apa? Mandi. Habis mandi apa? Mati. Nabi marah loh itu. Dan Nabi mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Semoga ngeri itu. Artinya jangan mengklaim sesuatu yang bukan di bidangmu. Tanyakan ke ahlinya. Kata Nabi, tidaklah kalian bertanya dulu kepada aku gitu. Berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh yang diberi fatwa dan bisa membunuh yang memberi fatwa. Dua-duanya ada contohnya. Tadi yang saya sebutkan itu bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa membunuh si peminta fatwa, betul? Ada kisah lain yang berfatwa yang dibunuh. Contohnya, ya, orang yang 100 orang yang membunuh nyawa itu. Tanya kepada orang yang enggak ahli ilmu, apakah saya bisa tobat? Oh, enggak boleh, ente sekali ditampuni Allah. Pateni bisa wae pengen tobat tuh enggak boleh. Makanya berfatwa tanpa ilmu itu bahaya. Wallahu a'lam. Ini kan relate semua, Pak. Sama ingat enggak tadi? Rasulullah berkata, aku enggak tahu Tuba itu nabi apa enggak. Aku enggak tahu Dzulqarnain itu tadi nabi apa enggak. Aku enggak tahu apakah hudud itu bisa menghapuskan dosa tadi apa enggak. Loh, kalau nabi saja enggak
tidak berani berbicara di sesuatu yang bukan dapat wahyu, lalu siapa kita? Harus lebih apa? Hati-hati. Nah, monggo, kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. G. Wallahu a'lam. Saya juga belum tanya ke malaikat. Tapi secara umum ya bisa. Tidak ada pembatasan malaikat menjelma jadi manusia hanya di zaman kenabian. Tidak ada. Karena kalau kita lihat cerita-cerita itu kan, kemarin saya sampaikan ada si buta, si botak, sama satunya siapa itu? Si belang. Si buta, si belang, sama si botak. Masih ingat nggak kisahnya? Itu kan bukan kisah Nabi, bukan bertemu Nabi, itu kan kisah biasa itu. Bisa dipahami saya ya? Nah kalau bisa, ya insya Allah bisa. Tapi ini sesuatu gaib Pak, nggak bisa kita pastikan, nggak bisa. Tapi ya secara umum malaikat bisa merubah bentuk fisiknya seperti apa? Manusia itu banyak kisah-kisahnya. Jadi kesimpulannya, apakah malaikat bisa menjelma jadi manusia? Bisa, baik dulu maupun sekarang. Nah, cuma untuk memastikan kira-kira siapa di sini yang malaikat juga bisa. Itu perkara gaib. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Wong Nabi lho, wallahu a'lam, sampe kok takon aku. Nah, tapi kalau dari ayatnya kan mana surat apa tadi ya? Sebentar. Surat apa sih? Surat Ad-Dukhan gitu. Ayat 37. Kalau versi tafsir Ibnu Katsir ada namanya. Itu di negeri Yaman dulu. Sebelum Nabi lahir jauh, 700 tahun sebelum Nabi apa? Lahir. Jadi itu kisah-kisah zaman dulu ya gitu ya. Nah, cuman apakah dia ini orang soleh yang punya kaum ataukah Nabi? Nabi mengatakan saya enggak tahu. Termasuk Luqman itu loh Pak. Wa idh qala Musa Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Para ulama berselisih pendapat Luqman itu Nabi apa orang soleh. Termasuk Khidir. Nabi apa orang soleh. Termasuk siapa lagi? Dzulqarnain. Ada yang mengatakan Dzulqarnain Alexander the Great. Tidak bisa memastikan kayak gitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, tapi yang jelas Tuba orang baik. Iya, ahum khairun am qaumu Tuba. Nah, jadi punya kaum Tuba ini. Yang lain. Dan Dzulqarnain itu yang membuat dinding untuk Ya'juj dan Ma'juj. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih berapa menit lagi? 16 menit lagi kurang lebih. Kita tambahi saja ya daripada nganggur. Usahakan sholat di masjid ya jemaah. Kenapa saya mepetkan biar sholat di masjid? Jangan kajian boleh dewi-dewi. Enggak sholat duhur kosong, jangan. Kita sekalian sholat apa? Sholat duhur. Kita selesaikan 40 hadis sekalian hari ini gitu. Al-hadis al-khamis wal isrun, hadis ke-25. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban," cukuplah seseorang dikatakan berdusta. Kapan? An yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ketika dia membicarakan semua yang ia dengar. Cukuplah seorang dikatakan berbohong jika dia mengutarakan semua yang ia dengar. Jadi tidak semua yang kita dengar itu kita bicarakan, gitu maksudnya. Cukuplah seorang dikatakan berbohong atau pembohong jika dia menceritakan semua yang ia dengar. Makanya kita ini dikasih telinga 2, dikasih mulut cuma 1. Maksudnya disuruh banyak dengar tapi jangan banyak
ngomongnya dikit gitu. Apa pelajarannya? Al-hadar min kasratil kalam. Peringatan dari banyak bicara. Ini pelajaran pertama. Peringatan dari banyak bicara. Nomor 2. Al-hadar min adami tatsabbut an ingda naqlil kalam. Peringatan terhadap orang yang tanpa tabayyun, tanpa memastikan kesohihan berita, tapi langsung disebar. Kapan berita boleh disebar? Berita boleh disebar kalau terpenuhi 3 syarat. Saya ulangi, kapan berita boleh di-share? Kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah beritanya itu baik. Masih ingat gak? Mu'ad berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak saya sampaikan ke yang lain berita ini? Masih ingat? Mu'ad dikasih tahu Nabi, haknya Allah itu begini. Haknya hamba itu begini. Selama hamba itu tidak ngelakoni syirik, pasti ditolong Allah, tidak diazab. Kan seneng nih Mu'ad. Ya Rasul, boleh nggak tak ceritakan ke orang lain? Kata Nabi apa? Jangan. Kan gitu gitu. Nanti mereka akan apa? Bersandar, akan gampang jaga Dari peristiwa itu, dari hadis Mu'ad tadi disimpulkan kapan berita boleh disebar. 1, kalau beritanya itu valid. 1, beritanya valid. Saya mau tanya, berita atau kabar yang mau disampaikan Mu'ad kepada manusia dari Nabi tadi valid enggak? Valid, langsung didengarkan Mu'ad kok. Itu posisinya Mu'ad dibonceng Nabi. Nggak mungkin salah rungu, nggak mungkin. Pasti valid itu. Bahwa orang itu selama gak ngelakoni syirik, pasti diampuni Allah. Tidak diadab Allah. Nah, syarat pertama, berita itu harus valid. 2, berita yang valid tadi belum tentu boleh disebar. Harus berita yang baik. Valid kalau nggak baik nggak usah. Contoh, Ustadz ini loh, Ustadz artis ini menikah lagi. Terus katanya selingkuh. Pas gak usah gosip. Loh ini serius Ustadz. Ini nyata Ustadz. Loh meskipun nyata nggak penting. Nggak usah di-share. Karena itu aibnya orang gitu loh. Jadi nggak usah di-share. Jadi harus berita yang baik. Berita-berita yang aib orang nggak usah dibuka. Nomor 3. Apakah berita itu kalau valid, 2, bagus, langsung boleh dicerita? Belum tentu. Masih ada nomor 3. Apa nomor 3? Apa nomor 3? Dampaknya positif. Itu berita tadi itu baik loh. Nabi ngomong, wong iku nek gak ngelakoni syirik, diampuni Allah, gak diadab. Kan berita baik tuh. Sudah baik, valid lagi. Beritanya valid dan baik. Ya Rasul, boleh nggak saya ceritakan ke orang? Jangan. Kenapa? Karena saat itu kalau disampaikan dampaknya negatif. Orang-orang akan mengatakan, ya wis gak apa-apa, yang penting kan tauhid. Mau berzina, mau membunuh gak apa-apa berarti. Lah umat belum paham. Umat belum siap. Makanya ketika si Mu'ad mau ngomong ke Nabi, ya Rasul, boleh nggak saya ceritakan ke orang lain? Kata Rasul, jangan dulu. Tapi akhirnya diceritakan nggak? Diceritakan, buktinya hadis itu sampai ke pertemuan. Berarti kan diceritakan sama Mu'ad. Kapan Mu'ad cerita? Ketika kekhawatiran itu sudah hilang, makanya diceritakan. Sehingga kesimpulannya kapan berita boleh disebar? 1, valid. 2, baik. 3, dampaknya apa? Positif. Jika sudah 3 itu, maka baru boleh di-share. Mungkin sama dapat share apa gitu, harus tasabbut dulu. Makanya ini kan, tidak semua yang kita dengar lantas kita sampaikan. Ini kata Nabi, cukuplah seorang dikatakan pembohong ketika dia menceritakan semua yang ia dengar. Karena harus tasabbut dulu, bener enggak ini, di cross check dulu. Ustaz, katanya kemarin tuh gini. Saya ini loh Pak, sudah dibilangi orang berapa kali, Ustaz,
Kenapa? Islamia itu kok libur kajiannya? Usah gak ngerti. Orang sih ngomong ini, orang sih ngomong ini, gak ngerti. Ya kayak gitulah maksudnya itu. Jadi kadang-kadang berita itu bingung karena banyak omong ngomong. Makanya kita harus direm, jangan gampang bercerita. Wallahu a'lam. Kemudian nomor pinten ini. Nomor 3, larangan menyebarkan gosip. Gak boleh. Larangan menyebarkan gosip. Gak boleh. Jadi yang didengar-dengar itu karena rancu, ini versi A, B, C, D, E, sudah jangan disebarkan. Gak tahu kita yang mana yang benar gitu. Ya makanya larangan bercerita atau ngegosip. Nah, berikutnya hadis yang ke-26, insyaallah selesailah sampai 40, dikit lagi. Kurang 14. Hadis ke-26, terakhirlah dalam pertemuan ini. Setelah ini kita siap-siap wudu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda. Ini hadis yang populer, jenengan sudah hafal. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah. Sebiji dzarrah itu yang paling apa? Kecil. Kesombongan. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji dzarrah. Sebiji dzarrah itu gono timbangane, Pak. Saking apa? Cilike. Tapi iku nek ono nduk atine kita, gak iso mlebu surga. Saking bahayanya sombong. Gara-gara ini iblis dikeluarkan dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah. Lalu bagaimana kalau sekerikil? Sebiji dzarrah loh itu. Ngono gak mlebu surga, Pak. Apalagi kalau sombongnya gede. Tambah gak iso kan gitu kan. Terus seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, seseorang pengen bajunya kelihatan bagus, sandalnya kelihatan bagus. Apakah ini termasuk sombong ya Rasul? Pakainya bagus, sandalnya bagus, kendaraannya bagus. Apakah ini termasuk sombong ya Rasul?" Kata Rasul, "Da. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan Allah mencintai apa? Keindahan. Nah, Nabi menjelaskan, sombong adalah batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dua-duanya dilakukan iblis. Iblis, kamu harus sujud ke Adam. Ndak mau ya Allah. Tolak, ndak mau. Itu menolak kebenaran. Kedua, nggak cukup menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ngapain aku suruh sujud ke Adam? Wong Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Itulah makna sombong. Menolak kebenaran. Usjudu li Adam. Sujudlah ke Adam. Ndak mau. Aba wastakbara, enggan dan sombong. Nggak cukup di situ ngerendahin Adam. Masa aku disuruh sujud ke Adam? Wong Adam itu dari tanah, aku dari api. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, makanya sombong, gak bisa masuk surga. Makanya tidak ada satu titik tempat pun di surga bagi orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang bisa dipetik, satu, bahaya sombong. Sombong ini Pak, perhatikan saya. Sombong ini maksiat pertama yang Allah dimaksiati dengannya. Jadi kalau sama ditanya, maksiat pertama itu apa? Sombong. Maksiat pertama yang terjadi di sombong ini. Kemaksiatan pertama yang Allah didurhakai dengannya adalah sombong. Ya. Terus pelajaran nomor pinten? Pelajaran nomor 2, semangatnya sahabat dalam menuntut ilmu. Ketika nggak paham, tanya, "Ya Rasul, kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus." Itulah sahabat. Jadi sahabat itu kalau nggak paham langsung tanya. Itu dalil pelajaran nomor 2, semangatnya sahabat dalam apa? Menuntut ilmu. Nomor 3, seorang guru harus menjelaskan kerancuan yang belum dipahami oleh muridnya. Pelajaran nomor 3, seorang guru harus menghilangkan kerancuan di pikiran siapa? Murid. Karena para sahabat masih rancu. Kalau uang pakaiannya api, sandalnya api, itu sombong enggak ya? Maka dijelaskan sama Nabi. Oh itu enggak. Allah itu indah. Allah mencintai apa? Indah. Pelajaran nomor 4. Di antara nama Allah Jamil.
Innallaha jamil. Allah itu indah. Pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 4. Hadis ini menyebutkan Allah punya sifat cinta. Allah itu punya sifat cinta. Innallaha jamilun yuhibbu. Allah itu cinta. Berarti Allah punya sifat cinta. Yang terakhir, hadis ini menjelaskan tafsir sombong. Sombong adalah apa tadi? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Alhamdulillah selesai. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan membahas hadis ke-27 InsyaAllah. Mari kita persiapan. InsyaAllah kurang lebih 3-4 menit adzan. Kalau nggak salah nggih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.